Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pencaskesrek kelas A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam olahraga. Jadi sebelum kita jauh pada pembahasan, yang perlu diketahui bersama di sini yaitu apa pengertian dari komunikasi. Jadi istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Jadi menurut Alo Liliweri 2002, komunikasi merupakan suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Poin berikutnya itu proses komunikasi. Jadi proses komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain. Maka pengirim menerjemahkan atau disebut encode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui cara nonverbal seperti bahasa isyarat ke penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan atau dekode pesan. Akhirnya penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah, atau merasa lega. Jadi itu yang dirasakan oleh penerima. Poin berikutnya yaitu tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi di sini yaitu menjelaskan bahwa komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling mengerti atau mutual understanding antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Poin berikutnya itu jenis-jenis komunikasi. Jadi di sini jenis-jenis komunikasi yang saya jelaskan ada dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dengan kata-kata. Jadi komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Dampak pesan akan bergantung pada siapa yang menerima dan apa yang mau diambil dalam waktu itu, atau Purcell atau Coplon 1995. Pada dasarnya penyampai pesan harus memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan komunikasi.
Jadi yang kedua ada komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Jadi komunikasi verbal sendiri yaitu menyampaikan perasaan tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi seperti ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, gaya berjalan, sound suara, dan gerak isyarat. Jadi poin berikutnya itu ada yang namanya bentuk-bentuk komunikasi. Jadi komunikasi berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk-bentuk komunikasi ada beberapa, yaitu yang pertama itu komunikasi berdasarkan bentuknya. Terbagi lagi, yang pertama komunikasi langsung, yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Kedua, komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima-penerima pesan atau disebut sasaran, atau untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya SMS atau biasa disebut short messenger service. Jadi bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Jadi yang pertama ada komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya. Kelompok orang dalam jumlah yang besar, umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Misalnya komunikasi yang terjadi antara olahragawan dengan pelatih. Dan yang ketiga itu komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka atau face to face, atau dengan lewat telepon yang terdiri hanya 2 orang, yakni pemberi dan penerima pesan. Jadi poin yang ketiga dari bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi berdasarkan arah pesan. Jadi yang pertama itu komunikasi satu arah adalah pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran, dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Misalnya saat mendengar radio dan televisi. Yang kedua yaitu komunikasi timbal balik, adalah pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi sekelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi atau PowerPoint yang sempat saya bawakan. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman maupun yang melihat video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.